Tambahan 16 kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Alor pada hari Selasa 6 Juli 2021 membuat jumlah pasien aktif COVID-19 di Alor mencapai 99 orang. Tambahan kasus baru ini membuat jumlah keseluruhan pasien COVID-19 sejak tahun 2020 hingga kini mencapai 257 orang. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Alor, Ferdi Ilahala SH, saat ditemui di kediamannya pada Selasa 6 Juli 2021. Hari ini juga ada penambahan 16 kasus orang terkonfirmasi positif hasil swab antigen yang dilakukan di beberapa klinik. Ya, itu ada tambahan kasus 16 orang. Di dalamnya itu juga ada tambah 2 orang yang mengalami sembuh. Total secara keseluruhan untuk Kabupaten Alor itu 257. Dengan rinciannya dalam perawatan 5 orang. Isolasi mandiri itu 77 orang. Yang terkarantina pusat itu 17 orang. Yang sembuh 148 orang. Dan yang meninggal 10 orang. Itu total secara keseluruhan untuk Kabupaten Alor. Data 6 Juli 2021. Khusus rincian untuk total daripada orang yang terkonfirmasi positif di bulan Juni awal sampai dengan minggu pertama Juli ini, dari rincian yang tadi sudah disampaikan itu terkhusus untuk 1 bulan terakhir ini, itu secara keseluruhan 99 orang hari ini. Terkait hal ini, pemerintah Kabupaten Alor sudah memanggil semua camat untuk membicarakan persoalan tersebut. Terdapat beberapa keputusan yang disepakati, yakni pengetatan protokol kesehatan di wilayah sebagai bentuk implementasi PPKM Mikro, menyiapkan tempat karantina terpusat bagi pasien COVID-19, serta membatasi semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang. Tadi kami sudah rapat dengan para camat. 18 kecamatan kita sudah rapat bersama, dan ada 2 hal prinsip yang menjadi diskusi kita, dan itu menjadi keputusan pertemuan kita untuk ditindaklanjuti di wilayah. Pertama, seluruh camat bersepakat untuk apa yang kita sudah lakukan terhadap PPKM Mikro ini diperketat. Dan karena itu camat-camat bersepakat untuk penegakan prokes 3M ataupun 5M ini menjadi hal yang utama dan prinsip diperketat dalam proses pemutus mata rantai penyebaran COVID ini. Yang kedua, tentunya kita menyadari, para camat juga menyadari bahwa menjadi sebuah keputusan bahwa karena lonjakannya cukup tinggi, ruang karantina terpusat di SKB Wolatang ini juga harus menjadi perhatian untuk di kecamatan-kecamatan, desa dan lurah, itu tentunya karantina khusus juga perlu disiapkan di sana. Karena itu sudah disepakati dari teman-teman camat semua tadi, bahwa paling tidak di desa-desa yang ada sebar di 18 kecamatan ini, satu desa tentunya mempersiapkan 2 tempat, 2 bed, 2 tempat tidur, dan disiapkan gedung yang tentunya membantu ketika ada masyarakat yang terkonfirmasi positif dan bisa diisolasi di tempat itu. Yang ketiga, kita sudah bersepakat untuk seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang terjadi di wilayah kecamatan, desa, dan lurah sementara itu ditunda. Terkait vaksinasi, menurut Lahal saat ini stok vaksin pertama sudah habis dan pemerintah sedang menunggu kiriman selanjutnya.
Namun demikian, untuk vaksinasi tahap kedua akan dilaksanakan sesuai jadwal. Menurut Lahal, saat ini Pemkab Alor sudah menerima 17.270 dosis vaksin, di mana 13.740 dosis telah terpakai dan 3.540 sisanya dipersiapkan untuk vaksinasi tahap kedua. Stok vaksin di gudang vaksin itu sudah pada posisi untuk vaksin pertama itu sudah kosong. Kita masih menunggu untuk vaksin kedua dari vaksin pertama yang akan dikirim dari pusat provinsi langsung ke kabupaten. Tetapi ketersediaan vaksin kedua masih ada dan vaksin kedua itu tetap sesuai jadwal dilaksanakan. Karena itu sampai hari ini stok vaksin kita yang sudah diterima itu 17.270 dosis yang sudah diterima selama ini, dan kemudian yang sudah digunakan dari 17.270 itu yang sudah digunakan itu hampir kurang lebih 13.730 dosis itu yang sudah digunakan. Sisa vaksin yang masih ada itu ada kurang lebih 3.540 dosis itu sampai pertanggal 6 Juli 2020, yang tentunya sisa vaksin itu untuk digunakan untuk tahap kedua punya yang sedang dalam penjadwalan jalan. Sementara yang tahap pertama itu sebagaimana tadi kami sudah sampaikan, itu masih dalam proses pengiriman dari pusat sampai ke provinsi dan tentunya ke kabupaten. Demikian laporan tim Kominfo TV Online.